seperti ditusuk gitu Nawal. Ya sontaklah dia terbangun karena takutnya kan kenapa gitu jarinya gitu kan. Ternyata saat dia bangun, betapa kagetnya dia melihat ada sesosok makhluk kerdil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Aris nih. Gimana kabarnya Wal? Baik, alhamdulillah. Ya, jadi ini setupnya agak beda ya, karena sekarang lagi di Bandung. Bandung. Lagi di Bandung dan lagi ngurus. Kalian ngerti nggak sih? Dari kemarin lah tuh suara tokek itu. Cuman di Bandung itu lagi ngurus perkuliahan. Yes, I am going to college. Basically, college life. Hopefully, I can still make videos. I can still make videos, don't worry. Gak apa-apa, masih bisa lah bikin video buat kalian, insyaallah. Jadi sebentar lagi adalah masa-masa kalian liburan, masa-masa anak SD, SMP, SMA, bahkan kuliah bakal libur dan bakal ada masa liburan yang panjang banget. Dan kebetulan kisah kawalan Nusantara kali ini adalah kisah kawalan Nusantara yang bertemakan tentang liburan. Nah, penasaran kan gimana cerita tentang liburan ini kok bisa jadi horor gitu. Tapi sebelum itu tolong hit that like, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian dan ke kedua youtuber kalian serta ke siapapun yang kalian tahu supaya bisa mensupport untuk buat video-video seperti ini lagi. And without further ado, let's get into the video. Dan tidak ada kopinya karena di sini nggak ada kopi. Tapi nggak apa-apa. Cut. Oke, jadi kisah kali ini kita dapatkan dari salah satu kawan kita yang kita sebut saja Rusdi. Halo Rusdi, terima kasih telah mengirimkan kisahmu ke channel ini dan berbagi suatu kisah yang cukup menarik. Menurut saya cukup menarik. Jadi, kisah Rusdi ini berawal di tahun 90-an, di mana Rusdi masih menduduki bangku sekolah menengah pertama, yaitu SMP. Kisah Rusdi ini terjadi di Pulau Kalimantan. Sebenarnya, orang tua Rusdi serta Rusdi ini adalah orang Surabaya. Akan tetapi, karena kerjaan orang tuanya Rusdi ini, mereka pun harus tinggal di salah satu kota di Kalimantan. Nah, kisah Rusdi ini berawal di saat Rusdi ini sedang liburan. Itu. Nah, Rusdi ini saat liburan seperti biasa dia pun pergi ke rumah omanya alias neneknya di Surabaya ya untuk menghabiskan masa liburannya di sana lah. Jadi Rusdi pun berlibur ke rumah omanya bersama mamanya. Kenapa tidak bersama bapaknya? Karena bapaknya sedang bekerja. Di sana Rudi pun menghabiskan waktu liburannya seperti biasanya lah. Karena Rudi pun sering sekali saat liburan menghabiskan waktunya di rumah omanya. Nah, di rumah oma, Rudi pun tidur sendirian, sedangkan mamanya Rusdi itu tidur bersama omanya. FYI nih, Rusdi ini tidur di kamar bekas mamanya waktu mamanya masih bujang, waktu mamanya masih muda lah. Sedangkan mamanya ini tidur di kamar oma, bersama oma ya. Nah, jadi pada suatu malam, Rusdi ini ingin tidur lah seperti biasanya ya. Akan tetapi pada malam itu, Rusdi ini mendengar sesuatu yang aneh. Rusdi itu mendengar seperti ada orang yang sedang berjalan mengendap-endap pelan-pelan banget. Dan seperti ada orang menggeser-geser barang di kamar tersebut. Ya Rusdi nggak mikir pusing lah, mungkin itu mamanya lagi pengen ngambil barang gitu. Walaupun di pikirannya Rusdi ini agak aneh karena tadi dia nggak ada ngedengar ada suara pintu terbuka maupun tertutup. Cuman karena ngantuk, Rusdi pun tidak memikirkan itu terlalu panjang lah. Esoknya pun Rusdi bangun seperti biasa dan dia menjalankan aktivitasnya seperti biasanya lah. Ya leha-leha, ya juga bermain gitu kan ya, waktu SMP lah wajar masih anak-anak gitu kan. Saat malam pun tiba, Rusdi pun beranjak untuk tidur lagi seperti biasa. Akan tetapi kejadian aneh itu terjadi lagi di mana Rusdi ini mendengar ada suara langkah kaki yang sangat pelan seperti orang mengendap-endap. Yang sekarang bukan sedang mencari barang, nggak ada geser-geser gitu, tapi langkah kaki itu seperti mendekati si Rusdi itu. Dan tiba-tiba Rusdi pun merasa bahwa ada seseorang yang dekat sekali dengan dia, dan Rusdi pun nggak terlalu dengar karena dia antara sadar dan nggak sadar gitu. Terus yang aneh lagi nih, wow,
Rusdi itu merasakan sesuatu yang aneh. Di telapak kakinya itu seperti ada yang menggesek-gesek, seperti ada yang menjilat gitu. Sontak kagetlah si Rusdi ini, dan akhirnya dia pun terbangun. Dan tahulah Wal, pas dia bangun, dia tidak melihat siapapun di kamar. Dia ini udah mikirnya enggak nih, cuman dia kalau misalnya mikirnya enggak, dia bakalan lebih takut lagi. Jadi dia berusaha untuk tidak memikirkan itu terlalu panjang dan dia beranjak untuk tidur lagi. Dan sampailah di mana malam yang tidak bisa dilupakan oleh Rusdi. Jadi Wal, malam tersebut ada pemadaman listrik nih di jam sekitar pukul 9 malam lah. Dan Rusdi pun ya udahlah, sudah mati lampu, mending beranjak tidur aja lagi gitu kan. Dia pun masuk ke kamar dan beranjak untuk tidur. Tidak berlangsung lama setelah Rusdi ini tertidur Wal, dia pun tiba-tiba merasakan suatu nyeri yang sangat sakit yang muncul di ujung jarinya, seperti ditusuk gitu Nawal. Ya sontaklah dia terbangun karena takutnya kan kenapa gitu jarinya gitu kan. Ternyata saat dia bangun, betapa kagetnya dia melihat ada sesosok makhluk kerdil yang tengah memegang jarinya tersebut. Sosok itu pun kaget karena dia nggak nyangka bahwa Rusdi ini bisa melihat sosok itu. Dia maksudnya, sosok itu kaget karena Rusdi ini ternyata bisa melihat dia gitu, bisa melihat makhluk itu. Sontaklah setelah makhluk itu tahu, makhluk itu pun lari mencicing keluar dari kamarnya Rusdi. Walaupun penerangan malam itu sangat minim dan kecil banget karena itu dari lilin Wal, tapi malam itu terjadi bulan purnama, jadi masih bisa kelihatan jelas lah bahwa apa yang dilihat si Rusdi ini bukan khayalan biasa, bukan khayalan belaka, dan dia pun jadi yakin itu bukan mimpi karena dia benar-benar melihat sosok tersebut. Dan akhirnya Rusdi pun memutuskan untuk lari ke kamarnya Oma untuk mendatangi mamanya dan omanya. Tapi dia nggak ngasih tahu ke Oma sama mamanya ini supaya mereka itu nggak kepikiran ya Rusdi ini beralasan dia takut lah tidur sendiri karena mati lampu gitu ya. Apalagi dia ini nggak mau membuat kepikiran omanya tersebut karena omanya ini hidup sendiri di rumah tersebut bersama satu ART doang. Jadi takutnya kalau misalnya dikasih tahu hal tersebut kan takutnya omanya jadi was-was, jadi takut gitu kan. Jadi Rusdi pun menyembunyikan itu untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya saat sudah pagi dan sudah aman lah istilahnya, Rusdi pun mengecek jarinya yang masih agak nyut-nyutan nih. Rusdi mengecek, ternyata betapa kagetnya Rusdi pun melihat ada 2 titik luka yang kelihatan seperti bekas gigitan gitu. Rupanya Wal, makhluk kerdil yang mirip seperti goblin tersebut ternyata sedang menggigit jarinya si Rusdi. Dan Rusdi pun berpikir, entah apa yang akan terjadi pada dirinya kalau dia itu tidak bangun waktu merasakan nyeri tersebut. Jadi sejak kejadian itu Rusdi pun mulai menutup dan mengunci pintu saat dia sebelum tidur dan mulai berdoa agar dia dilindungi oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang ingin menyakiti dia sebelum dia tidur. Oke Wal, jadi gimana kisah Kawalan Nusantara kali ini? Menurut AA ini karena momennya pas banget, orang-orang pada liburan, orang-orang pada mudik gitu kan. Jadi kita bawakan kisahnya si Rusdi ini. Batunya terima kasih Rusdi telah mengirimkan kisahmu ke channel ini. Kami sangat berterima kasih. Alhamdulillah. Dan dari kisah ini menurut AA ada suatu nasihat yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwa satu adalah selalu berhati-hati pada malam hari karena ya kuncilah pintumu saat sebelum tidur. Bisa jadi itu bukan orang, bisa jadi itu makhluk gaib, atau lebih parah lagi kalau itu orang, lebih parah lagi. Maka kalau misalnya tidur, jagalah diri kalian sendiri dan lagi selalu berdoa kepada Allah bagi kaum yang muslim, kepada Allah agar dilindungi dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata serta yang kasat mata supaya dilindungi sampai keesokan harinya.
Dan terima kasih Rusdi telah mengirimkan kisahmu yang sangat-sangat menarik ini. Benar-benar pas banget karena menurut saya ini juga lagi liburan ke Bandung walaupun lagi ngurus berkas perkuliahan. Ya, semoga semangat. Cuman, thank you very much for watching this video again. Terima kasih telah menonton video ini lagi. By the way, hit the like, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian serta ke kerabat-kerabat kalian agar kalian bisa mensupport A untuk membuat video-video seperti ini lagi. And thank you all telah menonton video ini lagi. Terima kasih, and I'll see you guys in the next ngopi. Ngobrol sepi bareng A. Walaupun nggak ada kopinya sih. Nantilah. Assalamualaikum. Bye.